Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi buat seluruh anakku sekalian. Pada pagi hari ini, Ibu akan melanjutkan pembahasan materi kita, yaitu tentang limit fungsi. Untuk lebih mengetahui tentang limit fungsi, kita harus lebih paham dulu, apa sih itu limit fungsi? Ya, limit fungsi secara umum, jadi bukan dalam bahasa matematika ya. Limit fungsi itu secara umum itu sama artinya dengan mendekati atau hampir mendekati, sedikit lagi, atau harga batas. Artinya kita ingin menggapai suatu tujuan, tapi selalu kita mendekati. Ibu ambil contoh, kita ini kan hidup akan menuju ke suatu akhirat, yang mana kita tidak tahu kapan, tapi kita makin hari makin mendekati. Itu bisa masuk kategori limit fungsi. Atau kita perhatikan background yang ada di layar Ibu. Di background ini ada sebuah pintu di ujung. Dalam pintu ini Ibu tidak tahu apakah dalam pintu ini ada lagi pintu kecil. Apakah ada di sampingnya, atau di sebelah kirinya, sebelah kanan. Dan di baliknya lagi, masih ada pintu lagi. Jadi kita makin maju ke depan, mengarah ke pintu ini, kita tidak akan pernah sampai. Tapi kita selalu mendekati. Nah, itulah kategori limit fungsi. Adapun secara matematika, tentang apa itu limit fungsi? Ya, di sini Ibu akan menjelaskan. Suatu limit fx dikatakan mendekati A kalau kita tulis dalam bentuk simbol fx mendekati A. Jadi tanda panah kecil ini itu disebut dengan mendekati A sebagai suatu limit. Jika misal X-nya mendekati A kecil, misal Ibu ganti A-nya ini dengan C, berarti X mendekati C, simbolnya kita tulis dalam bentuk X tanda panah, kemudian C. Jika misal A kecil ini diganti dengan C. Sehingga limit fungsi ini, jika kita notasikan dalam bentuk simbol, maka limit fx untuk X mendekati A, ya, itu hasilnya tetap sama dengan A. Jika fx kita ketahui sebagai A. Ibu ambil contoh ya, atau perumpamaan. Misal, diketahui fx sama dengan 5. A kecil itu sama dengan minus 1/2. Maka, berdasarkan dari pengertian di sini, limit 5 untuk X mendekati minus 1/2 hasilnya sama dengan tetap 5. Kenapa 5? Karena option pada fx di sini dia merupakan tunggal, tidak mempunyai variabel, sehingga hasil limitnya merupakan nilainya sendiri. Nantilah kita akan lanjut ke pembahasan yang lebih dalam bentuk soal-soal latihan. Adapun untuk menentukan limit fungsi ini ada beberapa langkah yang akan Ibu sebutkan di sini. Langkah dalam mengerjakan limit fungsi supaya bentuk tak tentu dapat dihindari. Jadi intinya di sini adalah limit fungsi ini kita diharapkan mencari suatu nilai atau menghasilkan sebuah nilai. Apakah nilainya 0, minus, atau dia bernilai positif. Di sini pada limit kita tidak dituntut untuk menentukan hasil tak terhingga, sehingga jika suatu waktu kita menyelesaikan soal kemudian mendapatkan hasil tak terhingga, maka disinilah langkah-langkah yang akan kita selesaikan. Dengan langkah-langkah itu kita upayakan sehingga hasil limitnya sebentar, dia menghasilkan nilai tidak terhingga. Langkah yang pertama adalah dengan substitusi langsung. Ya. Nanti kita bisa lihat ya sebentar, yang mana sih itu yang penyelesaian dengan substitusi langsung. Yang kedua dengan faktorisasi. Inilah yang saya sebutkan tadi, jika dengan cara substitusi langsung kita menghasilkan atau mendapatkan hasil tak terhingga, maka limit tersebut harus kita selesaikan dengan cara faktorisasi supaya bisa menghasilkan nilai yang bukan tak terhingga.
Kemudian, jika setelah kita faktorisasi, kita tetap menghasilkan nilai tak terhingga, maka kita melangkah ke penyelesaian berikutnya, yaitu mengalihkan dengan bentuk sekawan. Mengalihkan dengan bentuk sekawan di sini yang dimaksud itu adalah mengalihkan bentuk akar. Tapi nanti kita pada pertemuan berikutnya ya. Kemudian membagi dengan variabel pangkat tertinggi A ini jika X yang mendekati itu adalah merupakan X yang mendekati tak terhingga. Pada pembahasan kali ini, Ibu akan membahas dua dulu, substitusi langsung dan faktorisasi. Ada beberapa teorema limit yang harus kita pahami. Yang pertama yaitu, bila limit fx untuk x mendekati A sama dengan A besar, dan limit gx untuk x mendekati A sama dengan B besar, maka teorema yang pertama, limit K kali fx untuk X mendekati A, itu penyelesaiannya sama dengan, karena K ini adalah bilangan konstanta, maka K bisa kita pindahkan posisinya ke depan, yaitu K kali limit fx untuk X mendekati A. Hasilnya sama dengan K kali A, karena fx ini nilainya tadi kan hanya A. Teorema yang berikutnya, limit dalam bentuk penjumlahan atau pengurangan. Limit fx tambah atau kurang gx untuk x mendekati A, penyelesaiannya ya kita pisah dulu. Limit fx untuk x mendekati A tambah limit gx untuk x mendekati A. Seperti yang nampak di layar ya. Ya, begitu pula dengan pengurangan. Sehingga sebentar tinggal kita menyelesaikan hasilnya. Apakah A kita tambahkan dengan B atau A kita kurang dengan B. Teorema berikutnya dalam bentuk perkalian. Saya kira tidak jauh beda perkalian dengan penjumlahan. Yang keempat ini, yang Ibu maksud tadi ya, dari pembahasan kita menentukan langkah-langkah mengerjakan limit. Jadi kalau secara substitusi kita tidak bisa menyelesaikan atau hasilnya tak terhingga, kita bisa menggunakan faktorisasi. Nah, di sini kita lihat limit fx per gx untuk x mendekati A sama dengan limit fx untuk x mendekati A dibagi dengan limit gx untuk x mendekati A ya di sini sama dengan A per B. Karena dia bisa diselesaikan dengan cara substitusi sehingga menghasilkan sebuah nilai. Yang berikutnya, jika limit fx pangkat n untuk x mendekati A. Di sini ada dua cara. Mungkin bisa nilai fx-nya kita pangkatkan dulu, kemudian kita mengganti atau mensubstitusi X-nya dengan A, atau kita selesaikan dulu limit fx, nanti hasilnya dia berpangkat N. Ya, seperti nampak di sini ya. Karena tadi fx kita sudah misalkan sebagai A, jadi limit fx untuk X mendekati A kecil, itu hasilnya sama dengan A pangkat N. Nanti tinggal diselesaikan. Begitu juga model seperti ini, atau sifat berikutnya, limit akar N dari fx untuk x mendekati A. Di sini juga ada dua langkah. Langkah yang pertama itu adalah cari dulu akarnya, akar n-nya berapa dari fx, kemudian kita menyelesaikan limitnya. Atau langkah yang kedua, kita selesaikan dulu limit fx untuk x mendekati A, hasilnya sebentar, baru kita mencari akar dari n. Saya kira itu ya. Ya, mungkin itu dua dulu yang kita akan bahas hari ini. Kita masuk ke penyelesaian soal-soal. Mudah-mudahan anak-anakku sekalian setelah menyimak sebentar contoh soalnya, sehingga anak-anakku sekalian bisa membahas atau menyelesaikan jika Ibu nantinya memberikan soal atau tugas latihan. Misal yang pertama, nilai dari limit 3x untuk x mendekati 2 adalah, ini ada beberapa pilihan jawaban. Ya. Kalau kita mau menghitungnya mungkin terlalu lama ya. Ya, ini ada tayangan. Ya, bagaimana dia menghitung dan belum menemukan jawaban. Kita ke pembahasan. Di sini ada dua langkah yang akan kita dapatkan dalam menyelesaikan hasil dari limit 3x untuk x mendekati 2. Cara yang pertama, dengan cara substitusi. Nah,
Apa yang kita substitusi? Ini X. Di sini kan limit 3X untuk X mendekati 2. Jadi X mendekati 2 ini sama artinya dengan X sama dengan 2. Sehingga X pada koefisiennya 3, tinggal kita mengganti dengan 2. Kita tulis sama dengan 3 kali 2 sama dengan 6. Kita lihat option jawabannya, oh ternyata ada. Jawabannya ada di bagian E. Cara yang kedua, kita menggunakan sifat yang tadi ya. Jadi ada sifat yang tadi. Nah, ini. Limit K kali Fx untuk X mendekati A. K-nya kita keluarkan. Sama dengan soal ini. Karena 3-nya merupakan bilangan konstanta, 3 kita keluarkan. Kita tulis 3 kali limit X untuk X mendekati 2. Sama dengan 3, limit X untuk X mendekati 2, ya sama dengan 2. Karena X mendekatinya sama dengan 2. Sama hasilnya ya. Jadi ada dua langkah. Tinggal kita memilih yang mana langkah yang menurut kita bisa kita mengerti. Contoh berikutnya. Nilai dari limit dalam kurun 2X tambah 4 untuk X mendekati 2. Nah, ini masuk ke sifat limit tadi yang penjumlahan ya. Jadi dia masuk ke sifat limit yang penjumlahan. Nah, ini. Sifat limit penjumlahan yaitu limit Fx tambah limit Gx untuk X mendekati A. Masing-masing A ya. Jadi, pada soal ini kita akan menyelesaikan juga bisa dengan 2 langkah. Ya. Jadi kita menyelesaikan salah satu langkah yang tercepatnya ya. Ya, untuk memudahkan kita. Kalau dia mempunyai variabel X, maka sebentar tinggal kita menggunakan substitusi. Langkah yang pertama, yaitu mengganti X mendekati berapa, kemudian diselesaikan hasilnya. Kita perhatikan pembahasan. Limit 2X tambah 4 untuk X mendekati 2 sama dengan. Di sini kebetulan pada limit ini, fungsi Fx yang kita diminta mencari hasilnya hanya 1, yaitu X. Pada yang koefisiennya adalah 2. Sementara X mendekatinya bernilai positif 2, sehingga X-nya sama dengan 2. Inilah yang kita ganti. Kita selesaikan. Inilah yang disebut dengan penyelesaian secara substitusi. Mengganti X dengan mendekati berapa. Kita tulis 2 dalam kurung 2 tambah 4. Selesaikan dulu. 2 kali 2, 4 tambah 4 sama dengan 8. Ternyata ada hasil. Dia juga kebetulan hasilnya pada bagian E. Ya, itu ya. Jadi, 2 contoh ini. Kemudian, kita lanjut ya. Mudah-mudahan anakku sekalian bisa memahami apa yang Ibu sampaikan. Kalau nanti ada masalah, nanti bisa dipertanyakan ya. Untuk materi berikutnya, limit bentuk tak terhingga, nanti kita akan bahas ya. Dengan cara-caranya, dengan contoh soalnya. Ya, saya berikan dulu kesempatan kepada anakku sekalian untuk membahas apa yang Ibu sampaikan tadi. Kalau misalnya ada yang masih kurang, ya silakan dipertanyakan di grup. Untuk materi berikutnya nanti kita akan lanjut. Saya kira cukup sekian yang Ibu sampaikan hari ini. Terima kasih. Semoga bisa dipahami, dimengerti. Dan kalau masih kurang jelas, sebentar bisa ditanyakan di grup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.